Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Permana dan rekan saya. Nama Adityo. Kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul menentukan elektron pada logam dan semikonduktor berdasarkan pengaplikasian integral Fermi-Dirac. Untuk materi awalnya akan disampaikan oleh Rama Adityo. Next. Lanjut. Materi pertama adalah pendahuluan. Lanjut. Latar belakang, statistik Fermi-Dirac banyak digunakan dalam berbagai banyak masalah yang berhubungan dengan semikonduktor dan logam. Integral Fermi-Dirac sering muncul dengan masalah semikonduktor, sehingga pemahaman dasar tentang sifat-sifat sangat penting. Tujuan dari catatan ini adalah untuk mengetahui beberapa informasi dasar tentang integral Fermi-Dirac dan sifat-sifatnya. Lanjut. Dalam logam pada suhu rendah, gas elektron mengalami degenerasi dan mematuhi statistik Fermi-Dirac. Jumlah elektron valensi pada logam yang mengambil bagian dalam konduktivitas listrik hampir tidak tergantung pada suhu, sehingga konsentrasi pembawanya konstan dan dapat dicirikan oleh nilai potensial elektrokimia tertentu yang disebut energi Fermi atau disingkat EF. Ketika suhu logam meningkat dan ketika energi besar dari energi Fermi, degenerasi terangkat dan gas elektron logam mematuhi statistik klasik Maxwell-Boltzmann dan menjadi degenerasi. Makalah ini PPT ini akan menjabarkan bagaimana cara menghitung konsentrasi elektron, kesetimbangan persatuan volume dalam semikonduktor 3 dimensi dengan pita konduksi parabola dari ekspresi. Lanjut. Rumusan masalah dari judul kami ini adalah 1. Bagaimana sifat-sifat dari integral Fermi-Dirac. 2. Bagaimana ekspresi analitik kontinu yang mendekati integral Fermi-Dirac. Lanjut. Tujuan penulisan dari materi ini adalah menentukan sifat-sifat dari integral Fermi-Dirac. 2. Menentukan ekspresi analitik kontinu yang mendekati integral Fermi-Dirac. Next. 2. Kajian teori. Next. 1. Sifat-sifat integral Fermi-Dirac. Secara umum, persamaan integral Dirac dapat didefinisikan menjadi dalam gambar di atas, yang dimana rho adalah fungsi gamma. Fungsi gamma hanya akan faktorial apabila n adalah bilangan positif. Lanjut. Pada semikonduktor, ekspresi analitik kontinu yang mendekati integral Fermi-Dirac. Pada semikonduktor, jumlah pembawa dan mobilitas tergantung pada suhu, keberadaan pengotor dan cacat. Pada suhu rendah dalam semikonduktor, pita valensi terisi penuh. Dan menurut prinsip Pauli, pergerakan di dalam pita valensi tidak mungkin. Dalam hal ini, pada suhu rendah dalam semikonduktor, konsentrasi elektron konduksi sangat kecil sehingga berperilaku seperti gas partikel yang tidak berinteraksi sesuai dengan statistik Maxwell-Boltzmann klasik, dan gas elektron tidak mengalami degenerasi. Untuk memindahkan pembawa bebas dari valensi ke pita konduktor,
kosong membutuhkan energi hingga tambahan melebihi celah sisa energi yang untuk semikonduktor berjumlah energinya besar dari 2 sampai 3 elektron valensi. Dengan meningkatkan suhu, elektron panas memberikan energi ke kisi. Celah pita berkurang dan tingkat energi Fermi akan meningkat. Konsentrasi pembawa muatan bebas pada pita konduksi meningkat ditentukan oleh proses pembangkitan dan rekombinasi elektron dari pita konduksi, dari Hall, dan dari pita valensi yang terjadi secara terus-menerus dan paralel. Dalam situasi ini, gas elektron berdegenerasi dan mematuhi statistik Fermi-Dirac. Dalam semikonduktor, keadaan cair mengambil sifat-sifat logam. Degenerasi gas elektron dalam semikonduktor tergantung pada intensitas pengaruh eksternal dapat terjadi sebelum zat itu meleleh, sehingga deskripsi sifat-sifat semikonduktor solid state memerlukan penggunaan statistik klasik dan kuantum dari gas elektron. Probabilitas bahwa elektron akan berada dalam keadaan kuantum dengan energi E dinyatakan oleh fungsi Fermi-Dirac. Next. Yang dimana energi Fermi adalah energi yang didefinisikan sebagai nilai dari energi itu, di mana semua keadaan sistem partikel yang memenuhi statistik Fermi-Dirac ditepati oleh konstanta Boltzmann ketika energi lebih kecil dari energi Fermi. Fungsi Fermi-Dirac sama dengan 1, dan semua keadaan kuantum diisi dengan elektron. Jika energi besar dari energi Fermi-Dirac, fungsi Fermi-Dirac sama dengan 0. Dalam keadaan kuantum terkait tidak terisi. Dalam semikonduktor suhu rendah, tingkat energi Fermi berada di antara pita valensi dan pita konduksi. Untuk beberapa konstanta Boltzmann, suhu di bawah konstanta konduksi yang berperilaku gas elektron seperti gas partikel klasik dan statistik Boltzmann, yang mana sigma adalah datum tingkat elektron atau jarak ke bagian bawah pita konduksi. Mu adalah kuantum tingkat Fermi untuk elektron yang merupakan indikator dari degenerasi semikonduktor. Energi C adalah tingkat energi bagian bawah pita konduksi dalam hal sigma dan nu di Fermi-Dirac dapat definisikan sebagai gambar berikut ini. Lanjut. Lanjutkan oleh teman saya, Niko Permana. Terima kasih kepada teman saya, Ramadityo. Saya akan melanjutkannya. Yang ketiga adalah pembahasan. Turunan integral Fermi-Dirac. Turunan dari Fermi-Dirac yaitu do F pangkat J per do nu F sama dengan F J kurang 1. Pada turunan ini memiliki banyak fungsinya, seperti ekspresi analitik, yang berarti bahwa kita memiliki ekspresi analitik. Yang rumusnya adalah F-1 sama dengan do F0 per do nu F, yang sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat dari min nu F. Demikian pula kita dapat menunjukkan bahwa ada ekspresi analitik untuk integral Fermi-Dirac dari orde bilangan bulat, yaitu J, untuk J besar dari min 2, yang rumusnya adalah
Fj dalam kurung new F yang sama dengan E pangkat dari new F per dalam kurung 1 tambah E pangkat dari new F tutup kurung pangkat dari min J yang dikalikan dengan P kurang J kurang 2 dalam kurung E pangkat dari new F. Metode pendekatan integral Fermi-Dirac. Untuk mendapatkan ekspresi analitik kontinu yang mendekati integral Fermi-Dirac, kami menggunakan pendekatan yang terdiri dari 2 tahap. Pada tahap pertama, semua integral Fj dalam kurung nu dengan indeks J sama dengan min setengah, setengah, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, dan seterusnya. Yang dapat diselesaikan secara numerik dengan langkah delta nu. Pada tahap kedua, digunakan metode kuadrat terkecil yang memungkinkannya nilai tabel untuk merumuskan ekspresi analitis untuk pendekatan integral Fermi-Dirac. Metode kuadrat terkecil termasuk urutan yang sebagai berikut. Definisi kisaran parameter dalam kurung nu, generasi, pilihan fungsi aproksimasi, dan kriteria pendekatan. Menurut kriteria metode kuadrat, perlu untuk menemukan seperti polinomial Pj M dalam kurung X dari derajat M kecil dari N, sehingga nilai standar deviasi Pj, M dalam kurung nu L dari nilai-nilai fungsi Yj0, Yj1, dan seterusnya sampai Yjn akan minimalnya, yaitu rumusnya adalah rho dalam kurung Pjm, Yj tutup kurung sama dengan akar dari 1/n tambah 1 epsilon L kurang L sama dengan 0 menuju N dikali dengan buka kurung PM buka kurung lagi nu L tutup kurung kurang YL kuadrat. Itu untuk minimalnya. Pada standar minimum deviasi rho dalam kurung PJM, YJ dicapai pada nilai-nilai yang sama, yaitu I-nya sama dengan 0 sampai dengan M. Untuk setiap pesanan dari J, bahwa fungsi minimum menjadi sigma J dalam kurung A, Y, yang rumusnya adalah epsilon L sama dengan 0 menuju N, dan epsilon I sama dengan 0 menuju M, buka kurung AI, nu pangkat I, L, kurang dari YL kuadrat, yang sama dengan PM A, buka kurung A, kurang Y kuadrat, nilai mutlak, tutup kurung J. Metode yang paling sederhana dari solusi adalah dengan menggunakan kriteria yang diperlukan fungsi ekstrim. Sigma J dalam kurung AY. Yaitu rumusnya adalah
do sigma dalam kurung AY per do A I tutup kurung J sama dengan 0. Yang mana I-nya adalah 0 sampai dengan M. Bagian keempat, penutup. Dalam PPT ini, untuk integral Fermi-Dirac or DJ, yaitu min setengah, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, dan 7/2 peroleh persamaan analitik kontinu untuk setiap agar dalam berbagai degenerasi yang nu-nya besar sama dari min 10, kecil dari sama 10. Untuk aproksimasi digunakan pendekatan berdasarkan metode kuadrat terkecil. Fungsi aproksimasi dalam interval aproksimasi memiliki kesalahan yang tidak melebihi dari 1/3%. Meningkatkan dalam eksponen dapat mengurangi kesalahan untuk seluruh rentang definisi ekspresi analitik kontinu, menyederhanakan perhitungan sifat logam dan semikonduktor, dan penggunaannya lebih lanjut dalam model matematika. Sekian dan terima kasih. Kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.